Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang pertama diadili atau diberikan putusan pada hari kiamat adalah orang yang menganggap dirinya mati syahid. Maka didatangkanlah nikmat kepadanya, lalu ditanya, apakah Anda kenal ini? Saya kenal. Apa yang Anda lakukan dengan nikmat yang diberikan kepada Anda? Saya berjuang di jalan Allah, saya berperang sehingga saya mati syahid. Dikatakan kepadanya, kadzabta maballiko, kamu dusta, kamu berperang karena ingin dikatakan pemberani, orang yang hebat, orang yang kuat. Maka orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua yang didatangkan adalah orang yang menuntut ilmu lalu mengajarkan ilmunya, pembaca Al-Quran. Didatangkan nikmat kepadanya, apakah Anda kenal dengan nikmat ini? Dia menjawab, saya kenal. Apa yang Anda lakukan dengan nikmat ini? Saya menuntut ilmu sehingga saya mendapatkan banyak titel, banyak gelar, lalu saya mengajarkan kepada siswa atau mahasiswa dan orang-orang yang membutuhkan ilmu. Saya membaca Al-Quran karena engkau. Dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta, maballiko, karena engkau mengajarkan ilmu pengetahuan hanya ingin dikatakan orang yang pintar, orang yang cerdas. Engkau membaca ayat suci Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai qori, orang yang fasih ketika membaca ayat Al-Quran. Maka orang ini diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian didatangkan lagi orang yang ketiga, yaitu orang kaya, orang yang dermawan. Didatangkanlah nikmat kepadanya, lalu ditanya, apa yang Anda lakukan dengan nikmat ini? Dia menjawab, saya adalah orang yang kaya. Ketika ada orang yang minta sumbangan, maka saya tidak pernah tidak memberikan sumbangan. Siapapun yang datang, saya berikan sumbangan karena engkau. Maka dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu bohong, karena engkau memberikan bantuan, engkau memberikan sumbangan karena ingin dikatakan orang yang dermawan. Maka orang ini diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga kelompok ini bisa kita perhatikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, memberikan nasihat kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan harus karena Allah, harus ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang naruhas sabarang angka di surah lilana korange yaseng surah Al-Ikhlas. Mengapa dikatakan surah Al-Ikhlas padahal tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya? Berbeda dengan surah yang lain seperti An-Nas, karena ada An-Nas di dalam ayat itu. Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dikatakan Al-Falaq karena ada kata di dalam ayat itu Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Mengapa? Karena semua ayatnya berbicara tentang Allah.
Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada pun satu setara dengan Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan karena Allah, maka karena Allah ki semata-mata. Idi mifuang wa puasa, idi mifuang wa sempajang, idi mifuang wa sedekah, idi mana mifuang. Inilah orang yang ikhlas, hadirin yang berbahagia. Ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya, sehingga tidak dapat diketahui oleh malaikat bagaimana cara mencatatnya, tidak diketahui oleh setan sehingga dia tidak mampu merusaknya, tidak diketahui oleh hawa nafsu sehingga hawa nafsu itu tidak dapat memalingkannya. Coba kita perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam, diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang pilihan, sebagai orang-orang termasuk orang-orang yang ikhlas. Kita perhatikan di dalam surah Yusuf, di situ diceritakan bahwa Suleha berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga demikian berkeinginan kepada Suleha. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa mempengaruhi Nabi Yusuf alaihissalam. Setan tidak dapat mempengaruhi, hawa nafsunya tidak dapat mempengaruhinya, Suleha tidak dapat mempengaruhinya, karena yang dilihat adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, hamba-hamba kami yang terpilih. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di Sulawesi Selatan ada satu pesantren yang besar, terkenal, banyak tercetak ulama di situ, karena memang yang mendirikan pesantren itu adalah ulama besar, yaitu pesantren As-Sadiyah Andi Gruta Puang Ngaji Sade. Pernah mengatakan, kun mukhlisan takun mukhlasan. Kun mukhlisan, jadilah orang yang ikhlas. Takun mukhlasan, maka kamu akan menjadi orang yang ikhlas. Berbeda antara mukhlisan dengan mukhlasan. Mukhlisan, orang yang ikhlas, masih ada harapannya selain daripada Allah, masih menginginkan pahala, masih menginginkan balasan. Tapi kalau sudah menjadi mukhlasan, tidak ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang membalasnya. Kun mukhlisan takun mukhlasan. Di dalam kitab tasawuf dikemukakan bahwa al-ikhlasu ala darbain, ikhlas itu terbagi dua bagian. Yang pertama ikhlasus shodiqin, yang kedua ikhlasus siddiqin. Ikhlasus shodiqin adalah masih ada harapan untuk menginginkan pahala, menginginkan upah, menginginkan surga, dijauhkan dari neraka. Tetapi ikhlasus siddiqin adalah tidak ada yang diharapkan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnun al-Misri pernah mengatakan, ada 3 tanda-tanda orang yang ikhlas. Kita tanya diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang ikhlas? Yang pertama tandanya orang yang ikhlas mempersamakan antara pujian dan cacian. Ipuji-puji tidak berpengaruh, yele-ele tidak berpengaruh, pokoknya hanya Allah yang diharapkan. Tidak ada masalah baginya. Angka tu tahu nareko ipuji pede mendre isa mangana, nareko yele-ele madodong isa mangana. Orang yang ikhlas tidak berpengaruh, dipuji, disanjung atau dicaci maki sama saja. Kemudian yang kedua, cirinya orang yang ikhlas adalah melupakan amal yang pernah dilakukan.
narek huraki mas sumbang, huraki mak bere, aja na tafawi, maka da yero ya anu baju baru, ya mi malengi, yero anu berhasil menjadi pejabat, ya mi murusui, nah dene ngeraka. Tak perlu kita ingat itu, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, cirinya orang yang ikhlas adalah mengharap pahala akhirat. Pahala mi na puelo. Mudah-mudahan kita semua berpuasa, melakukan kebaikan-kebaikan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah salah satu rahasia Allah yang diletakkan di dalam hati hamba-hambanya yang dicintai. Jadi hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi orang yang ikhlas. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kaum muslimin, terutama kepada pribadi saya sendiri, sehingga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.